Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas hadis 73 di dalam kitab Bulughul Maram bab Thaharah Nawaqidul Wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, di sini kita membahas hadis 73 ini berlawanan dari hadis yang kemarin di 72. Kalau misalkan hadis yang di 72 kemarin yang kita bisa lihat nanti di sini itu agak kita melihat agak bertolak belakang. Cuman kemarin sudah dijelaskan bahwa itu adalah landasan dari Imam Abu Hanifah. Nah, hadis nomor 73 ini adalah landasan yang digunakan oleh mazhab al-Imam Syafi'i. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu falyatawadda. Akhrajahu khamsah wa shahahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa as-sahhu syai' fi hadzal bab. Hadisnya sahih. Ini kita bisa cek nanti di dalam kitab Imam Syafi'i. Kitabnya namanya Musnad. Di dalam kitab Musnadnya ini saya punya kitabnya yang mana ditahqiq oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian bukan Al-Imam Syafi'i mentahqiq dari mentahqiq hadis tersebut. Kemudian Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian Ad-Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Nasai, dan beberapa ulama hadis lain banyak mengutip hadis ini, banyak menukil hadis ini. Kita artikan dulu. Wa an Busrah binti Safwan, dari Busrah binti Safwan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, mamassa zakarahu, barang siapa yang menyentuh zakarnya, falyatawaddo, maka berwuduklah. Diriwayatkan oleh 5 ahli hadis, imam yang 5, di antaranya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Di sini Imam Bukhari mengatakan huwa as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Imam Bukhari mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih di bab ini. Jadi di antara semua hadis yang ada di dalam bab Nawaqidul Wudu yang diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan, ini adalah yang paling sahih.
Jadi, barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu, karena memegang kemaluan adalah membatalkan kepada wudu. Nah, ini salah satu landasan kepada landasan dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau kita lihat makna hadisnya adalah berhati-hati dalam agama merupakan sikap yang mesti diamalkan bagi memelihara akidah dan menjaga ibadah supaya tidak bercampur dengan unsur-unsur yang boleh membatalkan sholat tersebut. Nah, oleh karena itu, syariat melarang kita memegang kemaluan kita, supaya dengan itu nafsu seseorang bisa terjaga dan tidak bergelora, dan bisa menjauhkan seseorang tersebut dari tersentuh kotoran yang ada pada kemaluan tersebut. Massa zakarahu di sini maknanya yang dimaksud ialah menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa memakai penghalang. Jadi tangan yang bagian depan sini ya. Massa zakarahu tanpa adanya penghalang. Jadi kalau penghalang itu seperti ini. Kalau misalkan dia ada sarung atau celana kayak gitu, dia pegang seperti ini, itu tidak ada masalah karena ada penghalang kainnya, ada kain penghalangnya. Tapi kalau misalkan dia menyentuh kemaluannya seperti ini, nah tangan yang bagian dalam menyentuh kemaluannya seperti ini, maka itu membatalkan kepada wudhunya. Kalau misalkan dia menyentuhnya seperti ini, itu tidak membatalkan. Kemarin sudah dibahas di dalam kitab Fathul Qorib. Faliyatawaddo di sini adalah perintah berwudu dalam kalimat ini menunjukkan hukumnya adalah wajib dan ia dijazmkan oleh lam amar. Jadi fal yatawaddo. Jadi fal yatawaddo hamzahnya itu jazam. Jadi hamzahnya itu mati dia. Kemudian dijazamkan oleh lam amar. Jadi fal itu kan ada lamnya, ada lamnya. Nah, lamnya itu adalah perintah. Nah, kemudian alifnya itu, alif yang terakhir di terakhir setelah do itu mati jazam oleh lam amr. Maka hukumnya adalah wajib. Fikih hadisnya adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan bagian dalam telapak tangan atau ujung jari jemari dapat membatalkan wudhu. Nah, inilah pendapat dari mazhab Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas di dalam kitab Fathul Qorib bahwa yang barang siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa adanya penghalang pada bagian dalam pada bagian telapak tangan atau ujung jari jemari seperti ini, maka itu membatalkan wudhu. Ini tiga imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik menyatakan seperti itu. Kalau Imam Abu Hanifah yang hadis nomor 72, itu landasan beliau. Nah, periwayat hadisnya adalah Busrah binti Sofwan, Ibnu Naufal, Ibnu Asad bin Abdul Uzza As-Sadiyah. Beliau adalah seorang muhajir yang meriwayatkan beliau adalah salah seorang sahabat muhajirin yang meriwayatkan sebanyak 11 hadis. Abdullah ibnu Amr, Ibnu Al-As, dan Urwah telah meriwayatkan hadis daripada Busrah binti Sofwan. Nah, jadi beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan kaum muhajirin yang sudah banyak meriwayatkan hadis sebanyak 11 hadis. Nah, salah satunya hadis yang ini. Nah, jadi kalau ini menurut beberapa imam, salah satunya Imam Syafi'i, hadis inilah yang menghapus, memansuh hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya kemarin yang 72 hadisnya itu dimansuh dengan hadis yang ini. Itu yang saya baca waktu itu di dalam kitab
eee, karya Al-Imam Syatibi, sorry, Al-Imam Syafi'i di dalam kitab dan Kifayatul Ahyar kalau tidak salah yang saya cek di situ. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang bermadzhab Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Maliki itu dalilnya salah satunya yang ini, apabila teman-teman menyentuh kemaluan, menyentuh zakarnya, kubul dan dubur, nah maka itu membatalkan wudu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.